semua udah pada tahu dengan kerajinan tenun belum? Nah, bagi kamu yang belum tahu, tenun memiliki arti teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan prinsip yang sederhana, yaitu dengan menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Dengan kata lain, bersilangnya antara benang lusi dan pakan secara bergantian. Kain tenun biasanya terbuat dari serat kayu, kapas, sutra, dan lainnya. Kenapa Mas Kasir bicara tenun? Mas Kasir mendatangi rumah tempat usaha tenun milik Ibu Mesinem di Jalan Srikandi, Perumahan Wadiagraha, Kelurahan Delima, Pekanbaru. Ibu Mesinem merupakan salah satu pengrajin kain tenun tradisional yang ada di Pekanbaru. Hasil kerajinannya sudah banyak dikenal oleh masyarakat Pekanbaru, bahkan tidak jarang produknya dipesan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk pelaksanaan event-event besar seperti ulang tahun kota dan penyambutan tamu-tamu penting. Di rumahnya yang sederhana, ibu kelahiran Siantar ini langsung turun tangan mengerjakan produk tenunnya dan kini dibantu oleh 6 orang karyawan yang bekerja di rumah mereka masing-masing. Selain kain tenun, ibu 54 tahun ini juga membuat kerajinan turunan yang berbahan kain tenun, seperti songket, selempang, tanjak, masker, tempat tisu, souvenir, dan masih banyak lagi. Usaha yang dirintisnya sejak tahun 2007 lalu ini, kini sudah membuahkan hasil. Dari usaha tenun, ibu 3 anak ini sudah memiliki penghasilan mencapai 7 hingga 10 juta setiap bulannya. Bahkan sebelum pandemi corona, dirinya bisa mencapai omset hingga 20 juta rupiah. Tidak hanya itu, karena kualitas produk tenunnya tersebut, Ibu Miss seringkali dibawa keliling sejumlah daerah untuk mengikuti pameran dan pelatihan. Wah, enak ya! Selain sudah dikenal, produk tenun karya tangan Bu Miss ini juga sudah diakui kualitasnya. Buktinya sejumlah penghargaan sudah diraihnya. Saking ngetopnya, tempat usaha Ibu Miss ini pernah didatangi oleh istri Menteri BUMN yakni Ibu Nafsiyah Sabri yang merupakan istrinya Pak Dahlan Iskan. Keren gak tuh? Nah, penasaran kan gimana awalnya Ibu Miss merintis usaha tenunnya tersebut? Yuk ikuti perjalanan Mas Kasir dalam program Jejak Sukses Mas Kasir. Mas Kasir, mantep tenan! Nama saya Bu Mesinem. Saya sebagai ibu rumah tangga. Jadi saya kepingin usaha, kepingin kerja apa. Jadi pertama-tama saya ya belajar tenun kan. Sudah belajar, sudah bisa kerja sama orang itu. Sudah kerja, baru kita buka sendiri. Ini kan saya pikir-pikir ini kan budaya Melayu. Kita kan tinggal di daerah Melayu. Jadi apa salahnya kita buka usaha ini gitu. Itu tahun berapa? Tahun 2007. Iya deh. 2007 tanggal 31 bulan 12 2007. Pertama kita kerja sendiri, mesin saya tadinya 1. Udah gitu anggota saya ada 6. Tiap tahun nambah 1 gitu. Itu awalnya waktu baru mulai itu produksi apa waktu itu? Tenun aja pertamanya, tenun aja. Jadi sekarang itu ada baju pengantin, ada baju modifikasi tenun, ada sal, ada tanja, ada dompet-dompet, ada masker, ada kotak tisu, souvenirnya lah gitu. Modal sendiri. Berapa waktu itu kita keluarkan? Waktu itu anggaran 10 juta, mesinnya aja 5 juta. Itu benang-benangnya aku modal sendiri. Ya pertama-tamanya kita kan
ada grup itu kan, nah, grup Bajar-Bajar itu. Sudah gitu kita kan dibawa sama dinas Bajar-Bajar pelatihan. Nah disitulah kita kenal-kenal sama orang dinas, sehingga kita tiap tahunnya itu sampai keluar kota Bajar pameran, udah Kalimantan, Batam. Langsung kita dapat orderan, tapi kan belum banyak gitu, langsung dapat orderan. Pokoknya siap langsung. Pertama saya ke Wan Fitri dulu, Wan Fitri kenalkan, Wan Fitri. Sudah itu sudah banyak orang dinas kenal sama dinas ada tamu. Itu baru nitip ke Dekranas. Ya pertama-tama kita kan door to door gitulah ya, door to door gitu kan, kita titip-titip gitu kan. Jadi udah gitu, udah dikenal, baru orang itu mencari kita gitu. Pertama kita jemput bola lah gitu, sudah gitu orang itu mencari kita. Sudah itu udah banyak produksi, terus dibawa ke sama dinas pameran keluar kota tiap tahun itu. Nah, sudah itu sering ada Bajar di kota inilah, di Pekanbaru, pasti kita ada situ. Ada Instagram, ada Facebook. Itu seperti apa? Kalau di Facebook, respon masyarakat di Facebook itu banyak juga ya? Banyak, alhamdulillah banyak. Kadang kita malah nggak kenal dia, kita tak kenal orang itu, kok orang itu kenal kita gitu. Entah dari mana aja kan. Kalau ini karena mengerjakannya lama kan, jadi tiap hari kita produksi terus. Cuman kan kadang anggota kita ini kan 9, ada mak-mak semuanya kan, anaknya sudah tidur, suaminya pergi kerja, dia mengerjakan. Jadi satu lembar itu mau sampai ada yang 10 hari, paling kenceng 5 hari itu udah cepat kali. Satu lembar tuh 1 bulan, kalau jalan semua ya bisa agak 10 bisa. 10 lembar. Itu tenun aja atau ada produksi lain? Tenun, produksi lain tetap juga seperti perca-percanya kan kita buat itu, buat gantungan kunci, buat masker, buat kotak tisu, jadi nggak ada yang terbuang. Kalau kemarin, kalau dulu ya paling berapa ya, sebulan agak 8, 10 gitu. Kalau sebelum corona ini ya lumayan juga lah, sebulannya. Sebelum itu sebulannya hampir 20 mungkin. Selama corona memang kena imbasnya, kita nggak ada sama sekali. Berapa bulan itu kita rasakan? Berapa bulan? Lama lah, berapa bulan ya. Baru-baru sekarang ini baru mau naik-naik sedikit grafiknya. Tapi gitulah, yang kemarin kita kan istilahnya kita harus modal itu gimana tuh Bang? Modalnya pendam lah gitu. Tapi sekarang akhirnya ya barang itu kan nggak bakalan basi, habis juga, sudah terjual juga gitu. Jadi kita harus gimana itu ya? Modalnya itu pendam lah. Pribadi seperti orang mau pesta itu kan pribadi itu kan. Nah, kalau dinas itu ya seperti dinas-dinas koperasi, Perinda, tamu dinas banyak juga. Kalau izin memang saya belum lengkap ya, kayak situ saya belum ada. Nah, kalau itu itu modal modal perizinan tuh belum lengkap. Pemasaran nggak ada kendala ya? Alhamdulillah enggak.
Apalagi? Cuma SDM-nya kurang. Susahnya kadang tak ada modal, mau beli bahan tak ada duit. Alhamdulillah nggak laku pun, namanya barang ini kan nggak basi, nggak laku, nggak, insya Allah belum pernah. Artinya kita nggak pernah merasakan masa-masa sulit gitu. Sulitnya karena kita modal tadi itu. Kita kan harus pendam dulu modal kita itu. Disitulah. Sukanya itu ya gimana ya? Banyak teman, kita tiap tahun keluar kota, bajar-bajar kita diajak terus, tanpa modal kita kan, udah gitu kita kan. Pokoknya keluar kota itu enggak ada modal kita harus bawa bahan, bawa tenun. Ini ilmu nambah gitu, wawasannya. Iya, tahu mana-mana. Itulah target saya kepingin punya galeri. Galeri sendiri ya? Iya, atau butik. Kenapa gitu? Iyalah. Ini kan masih di dalam gimana ya? Tempatnya aja masih kayak gini. Coba kalau ada yang ngasih untuk galeri, senang saya. Satu galeri aja lah. Kita harus yakin, kita harus maju, jangan mundur. Harus sabar kita, sama dengan menenun tuh, barangnya putus tuh harus sabar. Tenunnya lama, siapnya harus sabar. Tapi kan ada hasilnya. Kalau kepada konsumen kita harus seperti apa? Sama konsumen. Kadang kan konsumen ini macam-macam ya? Memang iya, Bu, kayaknya gini, betulnya gini. Kita harus sabar, dia gitu-gitu kita iya-iyakan aja. Itu kan masukan juga bagi kita kan. Kita harus apa? Bu, kok motifnya gini, warnanya saya harus gini, benarnya gini gitu. Artinya harus mau menerima Iya, kritikan. iya, bagus juga itu, Bu. Kita harus berikan pelayanan bagus pada konsumen. Yang mewah, yang pokoknya yang bagus lah. Kita usahakan tidak bakal mengecewakan. Dia senang, kami bangga. Nah, cukup sampai di sini dulu ya, Lur. Mudah-mudahan kisah dari Ibu Miss tadi bisa memberikan semangat atau motivasi baru bagi kita ya. Sampai jumpa lagi di perjalanan Mas Kasir berikutnya, yang pastinya memberikan inspirasi untuk sedulur semua. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Mas Kasir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kasir, mantep tenan.